Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. Ikhwana fi din, a'azzakumullah. Insyaallah kita lanjutkan pembahasan kitab Al-Mulakhas bi Syarhi Kitab Tauhid. Terakhir kita sebutkan faidah dari surah Al-A'raf ayat 190 berkenaan dengan kisah Adam dan Hawa ketika Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan anak kepadanya. Nah, di antara faidah-faidah yang lainnya dari ayat yang kita bacakan tersebut menjelaskan tentang hikmah diciptakannya para istri bagi anak-anak Adam. Di antara hikmahnya dengan diciptakannya para istri, Allah Subhanahu wa taala berikan ketenangan kepada para suaminya. Begitu juga memperbanyak keturunan. Allah Tabaraka wa taala berfirman: "Wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddah wa rahmah inna fi dzalika laayat liqaumin yatafakkarun." Di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan untuk kalian dari jenis kalian pasangan-pasangan, istri-istri kalian, supaya kalian merasa tenang, condong kepadanya. Dan Allah jadikan di antara kalian rasa sayang, saling mencintai. Sesungguhnya hal itu merupakan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi kaum yang mentafakurinya. Nabi Adam alaihissalam ketika Allah menciptakannya dari tanah, maka Allah pun ciptakan istri untuknya. Walladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa ja'ala minha zawjaha. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan kalian dari satu jiwa, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Kita semua adalah anak keturunan Adam alaihissalam. Dan Allah ciptakan dari satu jiwa itu zaujah, istrinya, yaitu Hawa. Hawa Allah ciptakan dari
bagian tulang rusuk Nabi Adam alaihissalam. Di antara hikmahnya untuk memberikan ketenangan kepadanya. Nah, dan juga dijadikan keluarga yang saling menyayangi dan juga saling mencintai. Ini antara hikmah diciptakannya para istri untuk Bani Adam, anak-anak Adam, untuk manusia. Yaitu sebagai tempat ketenangan, sebab ketenangan, memperbanyak keturunan, dan yang lain sebagainya. Di antara faedah-faedah, manfaat-manfaat diciptakannya para istri. Dengan adanya para istri, maka para suami memiliki sifat qawwamah, kepemimpinan. Ar-rijalu qawwamuna 'ala nisa. Para lelaki mereka adalah pemimpin bagi kaum perempuan. Nah, dan juga penjagaan kepada para perempuan. Nah, dan lain sebagainya. Dan di antara hikmah yang paling penting dari itu semuanya yang kita sebutkan tadi, as-sakan, ketenangan. Nah, seseorang ketika datang ke rumahnya, kemudian di dalamnya ada istri yang salehah, istri yang baik, merasa tenang. Nah, merasa murtah, betah di rumah. Benar apa yang diucapkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ad-dunya mata', wa khairu mata'i dunya al-mar'atu salihah." Dunia itu perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah istri yang salihah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepada kita istri yang salihah, sungguh kita telah memiliki sebaik-baik perhiasan dunia. Sehingga membuat kita tenang, membuat kita nyaman di rumah, betah di rumah. Nah, ini penghasuhan kepada para istri, hendaklah menjadi para istri yang salehah. Nah, dikarenakan janji-janji Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar kepada para istri yang salehah. Istri yang salehah itu bukan hanya istri yang rajin salatnya, salat 5 waktu ditambah dengan salat-salat sunnah, kemudian qiyamul lail, salat duha, dan lain sebagainya. Dan bukan sekedar istri yang rajin saumnya, saum wajib, saum sunnah. Bukan juga sekedar istri yang dia semangat talabul ilminya, semangat baca Al-Qur'annya. Tapi di samping kebaikan-kebaikan yang disebutkan tadi, istri yang salehah, yaitu istri yang dia berusaha semaksimal mungkin untuk menyenangkan suaminya. Istri yang senantiasa mentaati suaminya pada perkara-perkara yang bukan kemaksiatan. Nah, istri yang tidak menyelisih suaminya. Ini merupakan cerminan istri yang salehah. Nah, jadi ketika seorang istri dia rajin saumnya, rajin puasanya, rajin talabul ilminya, baca Al-Qur'annya, akan tapi tidak baik kepada suaminya, senang membentak suaminya, membelakangkan matanya kepada suaminya, menghina, mencaci maki, merendahkan suaminya,
tidak berterima kasih kepada kebaikan-kebaikan suaminya, ketahuilah, dia bukanlah istri yang salehah. Walaupun rajin puasa, rajin saumnya, semangat baca Al-Quran, semangat talabul ilmi, tapi kalau durhaka kepada suaminya, bukanlah istri yang salehah. Bahkan perbuatan semacam ini di antara sebab masuknya dan banyaknya para perempuan menjadi penghuni neraka. Ini ra'aitukunna aktsara ahlin nar. Rasulullah mengatakan, sungguh aku melihat kalian, wahai para perempuan, kebanyakan penduduk neraka. Ketika ada yang bertanya kepada Nabi SAW, lima dzalika ya Rasulullah? Kenapa demikian, wahai Rasulullah? Rasul mengatakan, tuksirnal la'na wa takfurnal ashir. Dikarenakan kalian, wahai para perempuan, banyak mencela. Ya. Lisannya mudah mencela. Dan juga dikarenakan kalian, wahai para perempuan, tidak berterima kasih kepada suami. Nah, dan di antara bentuk kufrul ashir, mengkufuri suami, adalah tidak mentaati suami, durhaka kepada suami, termasuk kufrul ashir, kekufuran kepada suami. Nah, faedah yang lainnya, dianugerahkan anak yang sempurna dalam penciptaannya, memiliki mata sempurna, tangan sempurna, telinga, anggota badannya lainnya, apalagi soleh dalam agamanya. Ini merupakan kenikmatan yang sangat besar. Nah, alhamdulillah kita dianugerahi putra putri yang sempurna. Nah, belajar ilmu agama, diberikan kesolehan, nikmat yang sangat besar, yang hendaknya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allahu ja'ala lakum min anfusikum azwaja wa ja'ala lakum min azwajikum banina wa hafada wa razaqakum minat thayyibat. Allah Subhanahu wa ta'ala yang menciptakan untuk kalian dari jenis kalian, istri-istri kalian. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan untuk kalian dari istri-istri kalian anak-anak dan cucu-cucu kalian. Nah, wa razaqakum minat thayyibat, dan Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada kalian minat thayyibat, dari perkara-perkara yang baik. Dan juga Nabi Adam alaihissalam mengatakan, lain ataitana salihah lanakunanna minasyakirin. Kalau seandainya engkau ya Allah anugerahkan kepada kami anak yang sempurna, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang bersyukur kepadamu. Kenapa? Dikarenakan nikmat yang besar. Nah, baik perempuan ataukah laki-laki, anak tersebut, sungguh ini merupakan anugerah yang sangat besar yang Allah anugerahkan kepada seorang hamba, yang patut kita syukuri. Nah, dan telah kita jelaskan di antara bentuk syukur terhadap anugerah ini, tidak menamai anak-anak kita dengan didahului kata abdun kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Dikarenakan ketika seorang menamai anaknya didahului kata abdun, kemudian disandarkan kepada selain Allah, ini sebagai bentuk mengkufuri nikmat Allah, tidak bersyukur kepada nikmat Allah.
dinamai anaknya Abdul Husain, Abdul Rasul, Abdul Haris. Misalkan, ini bentuk tidak bersyukur kepada Allah. Nah, sebagaimana pembahasan yang telah kita sampaikan. Ya. Di antara bentuk mengkufuri nikmat anak, tidak bersyukur terhadap anugerah anak yang Allah berikan kepadanya, menamai anaknya didahului kata abdun, disandarkan kepada selain Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ini merupakan sekali lagi hikmah yang besar dengan adanya pernikahan. Ya, menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah, tenang, saling mencintai, saling menyayangi, dan juga memperbanyak keturunan. Ini hikmah. Nah, Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala mengatakan, fal mar'ah bila rajul takunu mu'addabatan war rajulu bila imra'atin yakunu mu'addaban. Seorang perempuan tanpa suami hamba. Begitu juga seorang laki-laki tanpa istri, ini pun hamba. Nah, amma idza izdama'a zawjani mutanasibani fahada min tamamin ni'mah. Adapun apabila terkumpul ya, suami istri yang saling cocok satu dengan yang lainnya, maka ini merupakan kesempurnaan nikmat. Nah, hal yang lainnya yang belum disebutkan dari pembahasan yang telah kita sampaikan, tahdir min kaidi iblis. Berhati-hati dari tipu daya iblis. Iblis mengganggu orang tua kita, Adam dan Hawa. Adam dan Hawa mereka adalah orang tua kita, dikarenakan kita semua adalah Bani Adam. Nah, iblis mengganggu kedua orang tua kita. Sejak mereka berada di jannah, sampai tergoda bisikan iblis melakukan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, memakan buah pohon yang dilarang untuk dimakan dalam surga tersebut. Hingga akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan kedua orang tua kita dari jannah yang penuh dengan kenikmatan ke dunia yang penuh dengan ujian dan cobaan ini. Nah, dan ternyata iblis tidak cukup di sana saja. Ketika Nabi Adam dan juga ibunda kita Hawa berada di bumi, di dunia, iblis kembali mengganggunya. Nah, di antaranya ketika hamil dibisikkan untuk menamai anaknya dengan nama Abdul Haris. Ya. Menamai anaknya menggunakan nama Abdun, disandarkan kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Tipu daya iblis. Nah. Ya. Hingga akhirnya Nabi Adam pun terjatuh kepada suatu kesalahan lagi, dan dia pun bertobat darinya. Nah, dikarenakan saking inginnya memiliki anak, menamai anaknya Abdul Haris. Kemudian turunlah ayat, diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini menunjukkan bahwasanya iblis itu terus mengganggu manusia.
Tidak henti-hentinya. Setiap hari, setiap saat, iblis terus mengganggu manusia. Dan ini janjinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratakal mustaqim. Dikarenakan engkau ya Allah telah menyatakan aku sesat, akan aku halangi manusia dari jalanmu yang lurus. Nah, ini janji iblis. Ya. Terus akan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa ta'ala yang lurus. Nah, lain akhartani ila yaumil qiyamah la ahtanikanna dzurriyyatahu illa qalila. Ya Allah, kalau engkau berikan masa tangguh kepadaku sampai hari kiamat, niscaya akan aku sesatkan, akan aku halang-halangi manusia, keturunan Adam. Kecuali sedikit sekali di antara mereka. Nah, ini janji iblis, sehingga tipu dayanya ini terus menerus. Nah, tidak berhasil dari satu tipu daya, berpindah kepada tipu daya yang lainnya. Sampai Imam Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullahu ta'ala beliau menyebutkan 7 gerakan iblis dan gangguan iblis kepada manusia. Dari mulai yang terbesar, terus bertahap. Tidak berhasil yang paling besar, pindah kepada yang berikutnya, yang berikutnya, yang berikutnya. Yang pertama, kekafiran. Nah, ketika tidak mampu mengkafirkan seseorang, pindah kepada kebid'ahan. Kebid'ahan ini tipu daya iblis yang paling disukainya. Kenapa dikatakan kebid'ahan ini bisa dilakukan oleh orang-orang yang awam, bahkan ahli ibadah pun bisa terjatuh kepada kebid'ahan. Orang yang semangat dalam melaksanakan ibadah bisa terjatuh kepada kebid'ahan. Nah, tatkala tidak berhasil dari jalan ini, berpindah kepada dosa-dosa besar. Ya. Tatkala tidak berhasil lagi, berpindah kepada dosa-dosa kecil. Menyepelekan dosa-dosa kecil. Nah, tatkala dosa besar pun sama. Disepelekan. Tidak mengapa satu kali melakukan dosa besar, nanti juga bertobat lagi kepada Allah. Bisikan-bisikan iblis. Enggak apa-apa, sesekali saja langsung bertobat setelah melakukannya. Bisikan-bisikan iblis. Ya, padahal kita nggak tahu kapan ajal menjemput kita. Bisa jadi ajal menjemput kita tatkala kita melakukan dosa besar tersebut dan bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak berhasil kepada dosa-dosa kecil berbeda. Menyepelekan dosa-dosa kecil. Nah, sehingga terbiasa melakukan dosa-dosa kecil. Padahal ketika seseorang terbiasa melakukan dosa-dosa kecil, ujung akhirnya akan menganggap dan meremehkan dosa-dosa besar. Tatkala tidak berhasil, berpindah kepada strategi yang kelima. Menyepelekan perkara-perkara yang sunnah. Tidak mengapa itu kan sunnah. Itu kan sunnah, nggak dilakukan nggak apa-apa. Baik, menyepelekan perkara-perkara yang sunnah. Dan tidak ada sifat wara dari meninggalkan perkara-perkara yang makruh. Yang sunnah ditinggalkan, yang makruh dia kerjakan. Ini pun dia ada tipu daya iblis. Nah, menyepelekan yang sunnah itu kan sunnah, nggak apa-apa. Nah, yang keenam, berusaha untuk meminimalisir pahala-pahala, mengurangi pahala-pahala. Ya. Cukup melakukan yang wajib saja. Adapun yang penyempurnanya ditinggalkan. Nah, supaya kurang pahalanya, supaya kurang semangat dalam melaksanakan amalan-amalan soleh,
Padahal kita tahu bahwasanya perkara-perkara yang sunnah ini sebagai penyempurna, penambal kekurangan-kekurangan yang kita lakukan pada kewajiban-kewajiban. Dan kita merasa kewajiban-kewajiban yang kita lakukan ini masih banyak kekurangannya. Sehingga untuk menambalnya, hendaklah kita semangat dalam melaksanakan yang sunnah-sunnah. Tatkala tidak berhasil, yang ketujuh, iblis atau syaitan mengganggu kepada jasmani badan orang tersebut. Diganggu. Nah, kadang-kadang dirasuki, kadang-kadang begini, begitu, dan sebagainya. Jadi anda tipu daya iblis, jilat-jilat iblis. Sebutkan Ibnu Qayyim Az-Zawjiyah rahimahullahu ta'ala. Yang jelas, iblis terus tidak henti-hentinya mengganggu manusia. Apa tujuannya? Supaya manusia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, wala tajidu aktsarahum syakirin. Tujuan iblis sehingga engkau ya Allah tidak mendapati kebanyakan mereka bersyukur kepadamu. Supaya manusia mengkufuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, tidak berhasil dengan cara ini, pindah kepada cara yang lain terus. Nah, banyak kita berlindung kepada Allah dari gangguan syaitan. Nah, ini di antara faedah-faedah dari pembahasan ayat yang telah kita sampaikan sebelumnya. InsyaAllah pada pertemuan yang berikutnya masuk bab qaulillahi ta'ala walillahil asma'ul husna fad'uuhu biha ila akhir ayat. Wallahu a'lam bissawab. Naktafi ila huna, subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.